Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel Roda Viral ini. Pada kali ini saya membuat satu tema, yaitu sebaiknya kita tahu, khususnya bagi orang Aceh. Apa yang perlu kita ketahui? Mengapa bangsa Aceh tidak tampak perkembangannya, pertumbuhannya di luar daripada Aceh? Pernahkah selama ini kita terpikir, bagi orang Aceh terpikir, di dalam benak dan hati kita, mengapa orang-orang lain, suku-suku lain yang ada di Pulau Sumatera ini, mudah kita dapati mereka di luar daripada tempat tinggal asal mereka, katakanlah seperti Minang, Batak, dan Melayu, dan suku-suku yang lain. Tidak kita temui ada satu kampung di luar daripada Aceh, mayoritas masyarakatnya itu orang Aceh, berbahasa Aceh, dan pimpinan mereka ataupun kepala desa mereka juga orang Aceh. Dan melakukan kehidupan sosial beradat, melakukan adat istiadat sama seperti yang ada di Aceh ini. Maka jawabannya hampir tidak kita temui yang sedemikian. Walaupun ada kita dengar seperti kampung Aceh yang ada di Malaysia, itu hanya sekedar nama. Tetapi penduduknya berkehidupan sosial, adat istiadatnya itu menggunakan adat setempat, adat Melayu. Cuman menandakan bahwa jejak orang Aceh pernah mendiami daerah tersebut. Kembali dengan suku-suku lain seperti Minang dan Batak, Melayu, mereka mudah kita temui di tempat lain. Kadang-kadang mereka menjadi mayoritas di dalam satu kabupaten. Mayoritasnya orang Minang ataupun orang Toba. Dan mereka menjadi 100% mayoritas di dalam satu kecamatan, di dalam satu desa. Mereka melaksanakan kehidupan bersosial sama seperti daerah asalnya. Artinya keturunannya mirip-mirip persis dengan adat asal mereka yang ada di Minang. Begitu juga orang Toba, merujuk kepada adat istiadat mereka yang ada di Tapanuli ataupun di seputaran Danau Toba. Yang padahal mereka itu berada di daerah yang lain, berada di provinsi yang lain. Tetapi Aceh tidak kita dapati yang seperti mereka tersebut. Maka di sini perlu kita ketahui apa alasan dan apa penyebabnya. Apakah Aceh ini tidak seperti mereka? Artinya tidak banyak keturunan dari Aceh ini yang berada di luar Aceh. Tidak, sama juga perkembangannya seperti mereka. Nanti akan saya sebutkan pada video selanjutnya penjelasan secara logika tentang bahwasanya orang Aceh sebenarnya menyebar ke seluruh Nusantara pada video-video selanjutnya. Di sini yang perlu kita ketahui apa alasannya, bahwa kita tidak tampak perkembangannya di tempat yang lain. Yang pertama, memang bagi orang Aceh tidak dianjurkan dan tidak menjadi satu wasiat, satu anjuran ketika kita berada di dalam perantauan, di luar daripada Aceh ini, untuk membuat satu perkumpulan, membuat satu kampung, supaya tampak bahwa itu adalah menjadi kampung orang Aceh. Tidak. Karena orang Aceh lah sebenarnya yang berprinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan alasannya lagi adalah karena nenek moyang orang Aceh mengakui bahwa Aceh ini bukan turunannya dari satu darah. Bukan dari satu keturunan. Tetapi Aceh sendiri pun yang menjadi orang Aceh adalah berasal dari
suku-suku ataupun bangsa-bangsa yang lain. Maka tidak heran di Aceh itu, di lain kabupaten, lain daerah, bermacam-macam kita temui bentuk, fisik, warna, karakter daripada orang Aceh tersebut itu berbeda-beda. Karena nenek moyang mereka, keturunan mereka itu kita akui memang tidak satu keturunan. Di Aceh, selain kita ketahui bahwa Aceh seperti dikatakan, yang ditafsirkan bahwa berasal dari Arab, Cina, Eropa, dan Hindia, dari segi pentafsiran dengan nama Aceh. Tetapi yang masyhur adalah Aceh ini terbagi kepada 4 suku. Dalam istilah Aceh, Put Suke, Suke Imum Put, Suke Leretu, Suke Jasandang, dan Suke Tuk Bate. Kita membahas suku 300. Suku 300 Ban Anek Drang, artinya seperti biji-biji rumput yang ada di sawah yang berkembang pesat, yang tanpa ditanam, yang tidak tahu kita dari mana asalnya sehingga dia subur tumbuh di sawah. Begitu juga orang Aceh itu sendiri. Yang menjadi orang Aceh tidak kita ketahui dari mana asal mereka, dari bangsa mana mereka. Tetapi mereka sudah sampai di Aceh, menjadi orang Aceh dari semulanya. Maka dari itu, tidak ada tujuan untuk menampakkan diri kita di tempat lain satu mayoritas atau membuat satu minoritas menjadi satu desa di tempat lain, karena kita mengakui kita sendiri pun berasal, kita sendiri pun orang Aceh mungkin berasal dari daerah itu. Itu termasuk alasan mengapa Aceh tidak tampak perkembangannya di tempat yang lain. Yang kedua, setelah kejayaan Aceh, semasa dipimpin beberapa tingkat di atas Iskandar Muda dan di bawahnya Aceh Jaya, setelah itu meredup. Dalam meredup, kita selalu berperang dengan musuh-musuh yang menyerang Aceh. Perang yang besar adalah mengusir Belanda, mengusir Jepang. Setelah Jepang, setelah kita bergabung, Aceh bergabung dengan Indonesia, terjadi perang DI. Dan setelah itu dilanjutkan dengan perang AM. Setelah AM, perang GAM. Orang Aceh selalu merasakan kesulitan, getar-getir di dalam perperangan. Maka kadang-kadang orang Aceh mengambil sikap untuk keluar daripada daerah asalnya, merantau. Adakala untuk mencari keselamatan dan alasan yang lain, mencari rezeki. Begitu juga kadang-kadang melanjutkan perjuangan dengan cara berada di tempat yang lain untuk menjalankan perjuangan yang dilakukan di dalam daerah. Maka dalam hal itu mereka kebanyakan mengambil teori berkehidupan berlaku seperti bunglon. Bagaimana seperti bunglon? Di mana dia menghinggap, dia menjadi sesuatu objek yang dihinggapinya. Begitu juga orang Aceh. Ketika dia berada pada satu tempat, dia menjadi penduduk setempat. Dia akan berbahasa seperti bahasa mereka, mengikut adat istiadat seperti daerah tersebut, dan lama-kelamaan keturunan daripada si Aceh tersebut juga menjadi orang pribumi, orang yang ia ketempati. Maka lama-kelamaan banyak dari perantauan-perantauan Aceh sampai kepada anak dan cucu mereka tidak mengetahui lagi Aceh, tidak lagi mengetahui bahasa Aceh. Aceh mudah hilang karena mereka tidak mempunyai marga. Aceh tidak mengutamakan identitas keturunan, sebab seperti alasan-alasan yang telah saya sebutkan.
Maka orang Aceh ketika tidak lagi mengetahui bahasa Aceh, maka dia otomatis menjadi hilang statusnya sebagai orang Aceh. Kalau dia tidak menyebutkan bahwa dia orang Aceh, tidak kita ketahui. Maka banyak kita temui orang-orang Aceh yang ada di luar, baik di Jakarta, di tempat-tempat yang lain. Anak-anak dari, padahal orang tua mereka ataupun nenek-nenek moyang mereka orang Aceh, tetapi sekarang menjadi orang yang di mana ia tempati. Kalau ke Jawa, mereka orang menjadi orang Jawa, menjadi Melayu, menjadi Betawi. Jangankan kita mengkaji pada masa yang lampau, untuk tingkat sekarang, pada masa konflik GAM, ada anak-anak daripada pejuang GAM yang mempunyai anak di Malaysia, mereka tidak tahu lagi berbahasa Aceh. Mereka yang tahu bahasa Malaysia. Postur badannya, gayanya, dan sifatnya juga menjadi seperti orang-orang Malaysia. Alasannya adalah karena orang Aceh tidak satu keturunan. Kembali kepada alasan yang semula, karena Aceh ini adalah bukan didatangi oleh satu keturunan, tetapi ada beberapa keturunan yang menjadi orang Aceh. Lain seperti suku-suku yang lain, mereka mempunyai marga, mempunyai nama ujung, dan mereka mengakui satu keturunan. Contohnya seperti Batak, mereka mengakui opung mereka, nenek moyang mereka itu turun dari langit. Begitu juga orang Nias, mereka mengakui bahwa nenek moyang mereka juga turun dari langit. Toraja dan orang Minang begitu juga, mereka mempunyai nama ujung ataupun marga, suku. Ketika mereka menyebut nama ujungnya, pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa mereka itu adalah satu keturunan. Tapi tidak dengan Aceh. Dari pertama kita telah mengakui diri kita ini adalah majmuk, perkumpulan daripada bangsa-bangsa yang lain, sehingga menjadilah kita ini sebagai orang Aceh. Sekian penjelasan. Semoga bermanfaat, supaya kita tidak heran mengapa Aceh tidak kita temui satu desa, apalagi satu kecamatan ataupun satu kabupaten yang ada di tempat orang lain. Hanya sekian, semoga bermanfaat, terutama bagi sahabat-sahabat YouTube orang Aceh yang penasaran mengapa orang Aceh tidak ada tampak perkembangannya di tempat-tempat yang lain. Mohon dukungan kepada sahabat-sahabat sekalian dengan mensubscribe, like, dan komen untuk mendapatkan informasi-informasi yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.